Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Dalam sejarah dunia One Piece, telah terjadi banyak peristiwa besar yang memiliki dampak signifikan bagi dunia. Setiap peristiwa besar yang terjadi tentu memiliki alasan dan pemicu masing-masing. Namun, sepertinya di balik alasan dan pemicu yang berbeda-beda itu, besar kemungkinan ada satu orang yang menjadi dalang atas kejadian tersebut. Sosok itu telah mengatur berbagai rencana sehingga berbagai peristiwa besar bisa terjadi dan memberi keuntungan untuk orang tersebut. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang peristiwa-peristiwa besar dari berbagai masa yang ternyata telah direncanakan oleh satu orang. Mari kita mulai pembahasan dari peristiwa besar yang terjadi pada masa lalu. Peristiwa besar itu adalah pertempuran yang terjadi antara 20 aliansi kerajaan melawan satu kerajaan besar, yang sampai sejauh ini kerajaan itu disebut sebagai kerajaan kuno. Seperti yang kita tahu, kerajaan kuno hancur dalam pertempuran tersebut, lalu muncul suatu organisasi politik besar yang bernama Pemerintah Dunia. Berdirinya Pemerintah Dunia berkaitan erat dengan kehancuran kerajaan kuno, karena yang mendirikan Pemerintah Dunia adalah para raja dari aliansi 20 kerajaan yang mengalahkan kerajaan kuno. Apa sebenarnya yang terjadi dalam pertempuran tersebut masih menjadi misteri, karena pertempuran itu terjadi pada abad kekosongan. Cara untuk mengetahui apa yang terjadi dalam abad kekosongan adalah dengan mempelajari huruf-huruf kuno yang ada di Poneglyph. Tapi hal itu sulit dilakukan, mengingat Pemerintah Dunia menganggap segala bentuk penelitian terhadap Poneglyph sebagai suatu tindak kriminal. Maka dari itu, peristiwa pertempuran antara aliansi 20 kerajaan melawan kerajaan kuno pun masih memiliki banyak misteri. Namun, ada satu hal yang menurut admin menjadi alasan utama mengapa pertempuran tersebut bisa terjadi. Pertempuran itu terjadi karena ada seseorang yang telah merencanakannya. Orang itu menghasut 20 kerajaan untuk menghancurkan kerajaan kuno. Sosok yang menghasut 20 kerajaan untuk menyerang kerajaan kuno adalah Im Sama. Im Sama sejak ratusan tahun yang lalu telah berencana untuk menjadi penguasa dunia, sehingga dia membuat 20 kerajaan beraliansi untuk mengalahkan kerajaan kuno. Karena apabila kerajaan kuno masih ada, maka Im Sama tidak akan mendapatkan kekuasaan seperti yang dia inginkan. Bila memang Im Sama merupakan dalang dari pertempuran yang terjadi dalam abad kekosongan itu, maka berarti Im Sama sudah hidup sangat lama. Umur yang sangat panjang dalam cerita One Piece bukan hal mustahil, karena ada beberapa faktor. Pertama, faktor ras. Ada ras-ras tertentu yang punya umur jauh lebih panjang dari manusia biasa. Tidak menutup kemungkinan Im Sama berasal dari suatu ras kuno yang mempunyai umur sangat panjang. Kemungkinan kedua, faktor kekuatan. Telah dikonfirmasi bahwa OP-OP Nomi bisa membuat penggunanya memakai teknik untuk membuat orang lain menjadi abadi, sehingga ada kemungkinan Im Sama bisa berumur sangat panjang karena pada masa lalu ada seorang pengguna OP-OP Nomi yang telah membuat Im Sama menjadi abadi. Entah apapun itu, yang jelas Im Sama adalah karakter yang sudah hidup ratusan tahun. Im Sama tidak hanya menjadi dalang dalam pertempuran abad kekosongan saja, melainkan dia juga dalang dari berbagai peristiwa besar lain, seperti yang terjadi 38 tahun yang lalu. Saat itu, terjadi suatu pertempuran besar yang disebut sebagai insiden God Valley. Dalam insiden God Valley, terdapat beberapa penyandang inisial D, seperti Rox di Sebek, Monkey D Garp, dan Gold di Roger. Sebek adalah orang yang sangat berbahaya sebagai pemimpin dari kelompok bajak laut Rox. Dia juga memiliki keinginan gila untuk menjadi raja dunia. Di mata Im Sama, tentu Sebek adalah ancaman besar. Sebek sepertinya memiliki dendam tersendiri terhadap para Tenryubito. Terbukti dia menyerang God Valley saat di sana banyak Tenryubito. Im Sama tahu soal dendam Sebek itu, sehingga dia pun memanfaatkannya. Sepertinya, skenario penjebakan telah dirancang oleh Im Sama. Dia memerintahkan para Gorosei untuk membuat banyak Tenryubito pergi ke Pulau God Valley.
Para Tenryubito terlihat seperti orang-orang bodoh, sehingga bukan hal sulit bagi para Gorosei untuk membuat mereka pergi ke pulau tersebut. Banyak Tenryubito pun pergi ke Pulau God Valley, dan kepergian mereka dengan sengaja diekspos oleh pemerintah dunia agar para jurnalis membuat berita soal itu. Berita itu pun dimuat di dalam koran dan tersebar ke seluruh dunia, sampai pada akhirnya dibaca oleh Rox di Sebe. Dengan mengetahui ada banyak Tenryubito pergi ke Pulau God Valley, maka Sebek melihat itu sebagai kesempatan untuk menghabisi mereka. Im Sama juga telah memperhitungkan bahwa Garp pasti akan datang ke Pulau God Valley. Pada saat itu, Garp sedang dalam masa prima dan sedang sangat gencar-gencarnya memburu para bajak laut. Jadi, Im Sama yakin bahwa Garp tidak akan tinggal diam. Sesuai perkiraan Im Sama, ketika bajak laut Rox mengamuk di God Valley, Garp juga datang ke sana. Rencana Im Sama pun menjadi semakin sempurna ketika ternyata Garp bekerja sama dengan Roger untuk mengalahkan bajak laut Rox. Pertempuran tersebut melibatkan 3 penyandang di, yaitu Rox di Sebek, Monkey D. Garp, dan Goldie Roger. Ketiga penyandang di itu telah diadu domba oleh Im Sama. Seperti apapun hasilnya, Im Sama tidak akan rugi. Jika Sebek mati, maka itu bagus karena Im Sama ingin menyingkirkan Sebek. Jika ternyata Roger yang mati, itu juga bagus karena Roger adalah bajak laut potensial pada masa itu. Jika ternyata Garp yang mati, Im Sama juga tidak terlalu peduli karena pada dasarnya Im Sama sangat membenci penyandang di. Bahkan jika Tenryubito yang mati pun, Im Sama tidak akan sedih karena mereka hanya dijadikan pion. Kemudian, berita soal Sabo yang tersebar pun sepertinya merupakan rencana Im Sama. Dalam manga chapter 956, diketahui ada berita menghebohkan soal Sabo. Sepertinya Im Sama dengan sengaja memerintahkan Gorosei untuk menyebarkan kabar buruk soal Sabo agar diketahui para jurnalis dan masuk koran. Tujuan Im Sama jelas untuk memancing Monkey D. Dragon keluar dari persembunyiannya, mengingat Sabo adalah orang penting dalam pasukan revolusi. Monkey D. Dragon adalah ancaman terbesar bagi Im Sama saat ini, sehingga dia ingin menyulut emosi Dragon dengan berita buruk soal Sabo. Bisa dibilang, Im Sama merupakan orang yang sering memicu terjadinya peristiwa besar. Dia pasti merupakan orang yang sangat pintar dalam menyusun strategi, karena itulah dia bisa menduduki tahta tertinggi saat ini. Meski Im Sama sangat cerdas dalam menyusun rencana, tapi bukan berarti semua rencananya akan berjalan mulus. Suatu saat nanti, rencana Im Sama akan digagalkan, dan tentu kita semua tahu orang itu adalah Luffy. Luffy adalah orang yang sangat sulit diprediksi. Pemikirannya berbeda dari orang lain, sehingga sebagus apapun rencana Im Sama, pasti akan digagalkan oleh Luffy. Identitas asli Im Sama pun cepat atau lambat pasti akan segera diketahui. Nah itu tadi, teori admin tentang peristiwa-peristiwa besar dari berbagai masa yang ternyata telah dirancang oleh satu orang. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.